Bikin was-was Hajime Moriyasu? Jawaban berkelas Kevin Dix saat ditanya apakah bakal bermain di laga Timnas Indonesia melawan Jepang. Media Jepang soroti manuver Timnas Indonesia, Samurai Biru wajib waspada. Tiba-tiba Timnas Indonesia jadi perbincangan media Korea. Ada apa? Tamparan keras legenda Timnas Indonesia, jangan bedakan pemain lokal dan naturalisasi. Ya pemirsa, yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Kevin Dix ternyata membuat media Jepang was-was. Di Liga Denmark, sang pemain sudah tampil dalam 13 laga dengan menyumbangkan 4 gol dan 2 assist. Meski merupakan pemain belakang, ini tentu menjadi alarm bahaya untuk Samurai Biru di pertandingan selanjutnya. Selain itu, Dix juga sedang dalam proses pengajuan naturalisasi dengan tujuan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Media kemudian melaporkan bahwa AFC dan juga FIFA telah memberikan lampu hijau bersyarat, memberikan Dix kesempatan untuk membela Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi, menunjukkan bahwa Dix akan bermain melawan Jepang. Demikian ditulis laporan footballchannel.jp. Masih dalam sumber yang sama, cedera Miss Hilgers kemungkinan akan berdampak langsung ke Timnas Indonesia. Salah satunya dengan mengorbankan posisi back FC20 tersebut untuk Kevin. Baik Mes dan juga Kevin sama-sama berposisi sebagai back tengah dan merupakan pemain kunci di klubnya masing-masing. Skuad yang terdiri dari 27 pemain juga telah diumumkan dan Dix tidak masuk dalam skuad. Namun, cedera yang dialami back Miss Hilgers bisa saja membuat perubahan. Demikian tutupnya. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Kevin Dix pun buka suara soal kemungkinan dirinya bisa bermain saat tim Garuda menghadapi Jepang dan Arab Saudi di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam konteks eksklusif, Instagram pribadinya Kevin Dix juga mendapatkan pertanyaan dari followersnya menyoal apakah bakal ke Indonesia bulan ini. Berdasarkan berita, ia bakal debut berseragam merah putih saat menjamu Arab Saudi. Merespon hal tersebut, Kevin Dix menuliskan dalam konten eksklusif tersebut bahwa PSSI dan dirinya sedang berusaha semaksimal mungkin. Ketua Federasi, PSSI, dan KNVB dan aku sedang usaha semaksimal mungkin agar aku bisa bermain untuk Indonesia pada 15 November nanti. Tulis Kevin Dix. Semoga semuanya lancar ya, jadi aku bisa bermain melawan Jepang dan Arab Saudi karena itu rencananya. Demikian tutupnya. Jika Kevin Dix bisa bermain di saat Timnas Indonesia menjamu Jepang di Stadion GBK, ini bakal menjadi angin segar bagi pasukan Shin Taeyong untuk amunisi barunya. Membuat juga pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, tambah waspada terhadap Timnas Indonesia. Meski asuh Hajime Moriyasu sangat terkenal dalam lini penyerangannya, diperkuat oleh pemain-pemain yang berkarir di Eropa. Dan berita selanjutnya, Timnas Indonesia memang akhir-akhir ini terus menarik perhatian banyak pihak termasuk media Korea Selatan yang ikut menyoroti soal naturalisasi pemain PSSI. Memang saat ini tengah melanjutkan proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia Kevin Dix. Namun sebelumnya proses naturalisasi mereka menarik perhatian banyak setelah Kemenpora melakoni rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI pada Senin 4 November 2024. Saat raker tersebut terdapat beberapa pertanyaan dari beberapa anggota Komisi 10 DPR RI yang langsung menjadi sorotan. Salah satunya terkait dengan pertanyaan salah satu anggota Boni Triano yang meyakini kabarnya pemain naturalisasi ini dibayar saat direkrut. Pertanyaan tersebut juga langsung dijawab oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi bahwa federasi tidak mengeluarkan 1 sen pun untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan ini. Ia juga menegaskan bahwa pemain-pemain keturunan yang dinaturalisasi dan juga bermain untuk Timnas Indonesia ini merupakan pemain yang sukarela main membela tim merah putih. Jay Itzes dan juga kawan-kawan disebut ingin bermain untuk Timnas Indonesia karena mau membela negara asal dari kakek dan neneknya. Untuk itu, PSSI bahkan berterima kasih kepada para pemain ini yang dengan senang hati mau memperkuat Timnas Indonesia. Persoalan naturalisasi ini ternyata mendapat sorotan dari media Korea Selatan, yaitu Sportkan. Alih-alih mempertanyakan banyaknya pemain naturalisasi Timnas Indonesia seperti media-media asing lainnya, mereka justru
menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia yang mengalami peningkatan pesat akhir-akhir ini. Tentu, peningkatan tersebut tak lepas dari banyaknya pemain-pemain naturalisasi yang memperkuat skuad Garuda saat ini. Media Korea Selatan ini juga menilai bahwa pemain seperti Tom Hae hingga Ivar Jenner memang membawa tim semakin bagus. Bahkan yang sebelumnya ada sedikit kekhawatiran soal posisi penjaga gawang, akhirnya itu telah hilang setelah masuknya kiper Dallas FC Martin Paes. Kehadiran Martin Paes pun membuat timnas Indonesia dinilai meramaikan persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini karena saat ini poin yang dimiliki tim-tim grup C tersebut tak memiliki perbedaan signifikan kecuali Jepang yang ada di puncak klasemen dengan 10 poin. Di antara pemain yang saat ini bermain sebagai pemain utama timnas Indonesia adalah Jordi Amat, Nathan Joeon, Tom Hae, dan Ivar Jenner. Semua merupakan pemain naturalisasi. Demikian tulis Sportkan sebagaimana dikutip dari bolasport.com. Kekhawatiran terhadap posisi penjaga gawang yang sempat menjadi perhatian juga kini mereda dengan masuknya Martin Paes dan bulan lalu Mads Hilgers dan Eliano Reijnders yang bermain di divisi teratas Belanda pun dinaturalisasi dan kali ini Kevin Dix ditambahkan. Menurutnya, hadirnya pemain-pemain ini memang membuat timnas Indonesia berkembang pesat. Media Korea Selatan itu bahkan menyebut timnas Indonesia menjadi kuda hitam di Asia. Hal ini karena tim Merah Putih menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka juga menyebut skuad Garuda menunjukkan penampilan tangguh meski mereka menempati ranking ke-130 FIFA. Pada berita Sportkan menuliskan sepak bola Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong belakangan ini berkembang pesat melampaui Asia Tenggara hingga menjadi kuda hitam di Asia. Wow. Dan pemirsa, berita terakhir. Ex-gelandang andalan timnas Indonesia Ahmad Bustami tak sepakat dengan adanya istilah pemain naturalisasi. Menurutnya, semua pemain yang membela Garuda saat ini adalah pemain timnas. Saat ini skuad timnas Indonesia memang disesaki oleh pemain keturunan yang bisa membela Garuda lewat jalur naturalisasi. Bagi Bustami, pemain naturalisasi atau bukan, statusnya sama saja. Saya tidak menyebut pemain naturalisasi. Mereka pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Kalau ilegal, pasti tidak boleh membela Indonesia, kata Bustami. Bustami juga memuji keberadaan pemain yang berkiprah di luar negeri memberikan dampak besar. Baik secara permainan, mental, dan semuanya sudah memberi efek yang berbeda. Sekarang, negara lain tidak lagi memandang Indonesia dengan sebelah mata. Mereka memperhitungkan apa yang sudah dicapai timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini. Seperti saat melawan Arab Saudi, Australia, dan lainnya. Ya, demikianlah, kata Bustami. Tidak iri dengan timnas sekarang, namun Bustami tidak iri. Dia melihat eranya sudah berbeda. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Saya lihat sekarang Indonesia jauh lebih baik. Dan memang harus seperti ini jika ingin bersaing di level Asia. Tegas mantan pemain Arema FC tersebut. Ketika bermain untuk timnas Indonesia, Bustami mengenakan nomor punggung 19. Dia mengemban tugas sebagai gelandang bertahan namun punya keahlian mengatur ritme permainan. Umpan-umpan jauhnya jadi awal serangan Indonesia. Jika melihat dengan timnas Indonesia saat ini, ada sebuah persamaan, yakni dengan Tom Hae, nomor punggung dan tugasnya di lapangan yang sama. Bustami juga mengaku menikmati cara bermain Tom, karena pemain asal klub Almer City tersebut punya cara bermain yang efektif. Dia menjadi playmaker yang bisa membuat serangan Indonesia lebih tajam. Wah, tampaknya semakin seru ya pemirsa. Nantikan terus informasi-informasi terupdate lainnya. Salam olahraga.